Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas saham-saham yang masuk ke dalam komoditas energi ya. Di mana ini ada berita tadi pagi tadi malam ya. Tadi malam tanggal 4 Maret jam 20.45. Jadi ada berita seperti ini, akibat perang Rusia Ukraina harga komoditas melonjak. Nah, jadi di sini berbagai komoditas mencetak kenaikan harga akibat situasi konflik antara Rusia dan Ukraina yang memanas. Salah satunya komoditas logam mulia yang ikut menguat. Harga logam mulia yaitu emas, perak, platinum, dan palladium menguat karena investor memilih safe haven untuk mengamankan nilai asetnya. Harga komoditas energi juga tercatat tumbuh signifikan. Harga minyak West Texas atau WTI di pasar naik sekitar 46,62% year to date ya. Nah, jadi di sini saya akan bahas dua komoditas ini ya. Yang pertama nanti di video ini saya akan bahas untuk komoditas energinya dulu. Nah, nanti yang selanjutnya saya akan bahas komoditas yang dari ini ya, mineral ya. Yang untuk bagian emas, perak, platinum, dan palladium. Jadi saham-saham apa aja yang perlu kita awasi ke depannya atau kita masukkan ke watchlist kita untuk kita lihat pergerakannya seperti apa. Yang pertama, yang paling utama, yang paling kuat adalah Adro ya. Nah, jadi Adro ini sendiri kemarin ada sentimen kuat juga, di mana dia tanggal 3 atau tanggal 3 sepertinya. Tanggal 3 atau tanggal 4 gitu, saya lupa pastinya, tanggal 3 sepertinya. Jadi dia melaporkan laporan keuangan yang positif ya, di mana tahun 2021 dia ada kenaikan laba sekitar berapa puluh persen gitu. Jadi dibandingkan tahun sebelumnya membukukan laba lebih besar daripada tahun sebelumnya. Jadi kemarin dia naik naik drastis di sini. Ada tuh kemarin kan dia sempat tertahan di sini. Tertahan di sini di resisten trendline ini dan tertahan di saya batasi dengan area ini, dimana ini adalah area resisten tertingginya. Jadi apabila kita mau masuk ke Adro ini, kita bisa tunggu dia turun lagi. Ini anggapnya saya hapus dulu. Ini juga saya hapus aja. Nah, kalau mau ambil Adro, kemarin saya berpesan bisa tunggu turun ke bawah sini atau ke area support minornya, atau tunggu dia breakout. Dan ternyata dia langsung breakout, dia nggak mau turun-turun lagi. Apa itu turun-turun menurut Adro mungkin. Jadi dia langsung naik aja, langsung breakout, dan ternyata dia juga langsung breakout dari area 2900 itu, dimana area 2900 ini adalah resisten juga di sini. Sini resisten. Nah, sekarang kita lihat Adro itu sekarang sudah berada di posisi ini. Udah di posisi tertingginya ya, bisa dibilang all time high-nya ya. Nah, sudah nggak ada lagi resisten di atas Adro. Jadi tertingginya itu dari saya lihat dari chart bulanannya, itu tertingginya ada di 2900, dan sekarang harganya sudah di harga 3040 untuk Adro sendiri. Nah, berarti dia sekarang sudah berada di posisi tertingginya. Nah, kalau kalian mau masuk atau mulai menarik, karena di sini di atas ini udah nggak ada orang yang rugi ya, di sini sudah untung semua ya. Jadi udah nggak ada lagi orang-orang yang sangkut di atas ini. Yang ada adalah orang-orang yang rugi di sini. Jadi tinggal istilahnya tinggal menunggu momen dimana ada orang-orang yang udah udah puas di saham Adro ini, jadi pingin profit taking ya, jadi pingin jualan karena udah merasa cukup, Mas. Tapi masih ada kemungkinan juga dia akan terus naik walau tetap ada koreksi-koreksinya sedikit. Nah, karena pertama sentimennya masih positif ya untuk saham-saham energi, dan asing juga terus akumulasi saham ini ya. Nah, ini bisa kita lihat kemarin Adro asing itu transaksinya sebanyak 254 miliar. Jadi kemarin yang borong kebanyakan asing ya, sebanyak 254 miliar. Dengan harga rata-rata 2892. 2892. Jadi di sini.
di bawah garis ini ya, di bawah 2.900 ini mereka langsung borong rata-rata, dan sekarang harga penutupannya kemarin di 3.040. Nah, kalau kalian yang mau masuk sekarang bisa ini ya, bisa masuk, misal masuk di sini, bisa cut lossnya di sini atau di sini di bawah area ini, karena kalau dia turun dari area ini lagi, jadi ada kemungkinan dia akan kembali ke area ini lagi, jadi istilahnya masuk ke kandangnya lagi ya. Nah, jadi tapi kalau dia masih bisa bertahan di atas garis ini, di atas resisten 2.900 sebelumnya, ada kemungkinan dia akan terus bergerak naik atau membentuk tren yang baru. Nah, di sini juga dari MA50 dan MA200-nya jelas sedang uptrend, dan ini dia jaraknya sudah sangat-sangat jauh dari MA50-nya, menandakan dia sedang strong uptrendnya. Coba saya mau ubah ini jadi MA20, jauh 10 aja, jauh juga. Oke, jadi seperti MA5 aja masih udah sangat tinggi ya, udah sangat jauh ya. Jadi kalau tadi mau masuk di saham Adro ini, kita bisa masuk di harga penutupan kemarin, dan cut loss kita ada dua pilihan ya, mau di sini di resisten tertingginya ini atau di sini sekalian di bawah area ini, jadi sekitar 12,50%. Tapi dengan catatan kita nggak tahu ya take profit kita di mana, karena kita hanya menunggu momentum di mana mulai ada profit takingnya di sini, di atas ini. Nah, untuk kalian yang punya ya bisa kalian tunggu aja dia sampai kemana. Oke, karena kita nggak kelihatan ya atapnya ini ada di mana, nggak ada sama sekali, karena ini sekarang dia posisi udah di posisi tertingginya, di harga tertingginya Adro. Sebelumnya harga tertingginya adalah 2.900. Oke, selanjutnya ada BSSR. Nah, ini bisa kita lihat untuk BSSR ini, kalau dari trennya masih uptrend ya, tapi di sini garis di sini ternyata candle sudah bergerak di bawah garis MA50, tapi di sini ternyata dia masih berada di atas garis MA200 ya, jadi masih aman, masih ada indikasi saham ini masih bergerak uptrend. Tapi kalau kita lihat, saya mau buat garis area, saya buatkan seperti ini aja supportnya, dan di sini adalah anggap aja ini resistennya. Nah, untuk BSSR ini sendiri, kalau mau ini cuman market capnya kecil ya, tapi kalau memang mau, karena ini juga saham ini ya, saham energi dan syariah, sektor energi. Nah, kita bisa tunggu dia breakout dari area ini dan dia berada di atas area ini. Nah, jadi ketika dia sudah breakout dari resisten trendline ini dan dia sudah berada di atas ini atau di harga 3.130, kita bisa cicil masuk ya. Sedangkan kemarin juga sudah volume sudah mulai besar di sini ya, sudah mulai ada indikasi saham ini sudah mulai dilirik. Yang sebelumnya transaksinya cuman volumenya kecil-kecil ini. Nah, di sini sudah jutaan ya transaksinya kemarin. Saya mau lihat BSSR. Oke, di sini ada akumulasi ya kemarin. Ya, walau ini kelihatan ya dari asing sendiri mereka beli kemarin 1 miliar, 1,1 miliar, dan JP ada borong 4,2 miliar, PD 1,5 miliar, dan CC 1,2 miliar. Tapi sebenarnya kalau secara kasarannya biasanya saya bilang ini adalah distribusi, di mana sellernya lebih sedikit dibandingkan dengan buyernya. Tapi kalau dilihat jumlah kasarannya ini aja, yang transaksi terbesarnya aja dia sudah berapa ini? Ini 10 tambah 12 sudah sekitar 22 miliar ya. Sedangkan yang beli ini 4, 5, 6, cuma 6.
tapi nggak tahu ya yang kecil-kecil ini, jadi tetap cuman bisa di kalkulator manual ya atau dengan Excel. Tapi kalau dari transaksi asingnya sendiri kemarin sudah mulai akumulasi. Kalau tanggal 4 mau saya lihat, tanggal 3 ya maksudnya. Kok nggak mau keluar ya? Berarti bisanya cuma diakses di 1 hari sebelumnya ya. Oke. Berarti untuk indikasinya tanggal 4 sendiri kemarin sudah ada akumulasi. Jadi tadi kesimpulannya untuk saham BSSR ini, kalau kalian mau masuk bisa tunggu dia di harga 3.150 ya, dengan tingkat cut loss kalian bisa dua pilihan. Misal di sini 31, anggap aja di 3.200 ya. Bisa cut lossnya 1 tick di bawah area ini atau di sini. Tapi di sini sudah kejauhan ya. Bisa di sini aja di harga 2.950 untuk saham BSSR. Selanjutnya ada Bian. Nah, Bian ini sendiri kalau dari trennya juga semuanya uptrend ya. Jadi rata-rata dari Adro tadi, BSSR juga uptrend ya. Di sini juga indikasinya uptrend, di mana garis MA 50 berada jauh di atas garis MA 200 dan gerakannya ke atas ya. Nah, di sini bisa kita lihat dia juga sudah breakout dari area resistennya ini. Sini adalah resisten tertinggi sebelumnya. Coba kita lihat sekarang dia ada nggak sih resisten. Ternyata dia juga sama seperti Adro ya, berada di all time high-nya. Dia sudah berada di posisi tertingginya sekarang untuk saham BSSR ini, Bian ini. Jadi kalian kalau masuk sekarang masih ada kesempatan nggak? Nah, jika cut lossnya 1 tick atau 2 tick di bawah area ini sekitar 10% ya. Jadi kalau masuk di harga penutupan kemarin atau bisa tunggu dia retest dulu ke area-area ini ya, di bawah ini ya, di area 39.550, atau kalau memang udah nggak sabar bisa langsung masuk aja, tapi dengan cut loss kita udah lumayan besar ya, sekitar 10%. Nah, kita belum juga nggak tahu nih resistennya di mana. Tapi kalau saya bisa buat ini ya, pola seperti ini misal ya. Ini saya buat resisten. Terus saya tarik garis seperti ini. Terus saya buat target di sini. Jadi kemungkinan dia bisa sampai ke sini, anggap aja. Apakah ini betul dia sampai ke sini atau enggak? Jadi targetnya yang pertama ada di 47.475 ya. Jadi sekitar kalau masuk di harga closing kemarin bisa dapat sekitar 13,85% dengan tingkat cut loss 10,1%. Jadi bisa tunggu dia retest dulu ke bawah, atau atau kita bisa langsung ambil, dan dengan kemungkinan dia take profit kita di 13,85%. Tapi kalau kita bisa ambil dapat ketika dia retest ke bawah dulu, nanti retest dan kita bisa dapat, jadi take profit kita kemungkinan bisa dapat sekitar 21%, dan cut loss kita berkurang ya, dari sebelumnya 10% menjadi cuman 3,97% dari saham Bian ini. Nah, selanjutnya ada Elsa. Jadi sudah 3 saham energi semuanya pergerakannya uptrend semua ya, dari garis MA 50 dan MA 200 nya. Ini saya hapus dulu, ini nggak penting-penting. Ini kita lihat. Nah, saham Elsa ini sendiri yang masih indikasinya masih downtrend ya, kalau kita lihat dari garis MA 50 dan MA 200 nya, dimana garis MA 50 masih berada di bawah garis MA 200. Tapi ini udah MA 50 sudah mulai bergerak ke atas ya, karena candle-candlenya di atas terus, masih bertahan di atas garis MA 200. Kalau ini dia berhasil menjebol ini resisten ini, ada kemungkinan dia akan
garis MA 50 ini akan memotong garis MA 200. Tapi ini tadi nggak tahu ya ini akan arahnya kemana. Tapi kalau di sini bisa kita lihat, di sini adalah resisten sebelumnya. Saya hapus dulu. Di sini adalah resisten, area resisten sebelumnya di sini. Si resisten, dan kemarin sudah sempat ekornya menyentuh di sini dan turun sini, dan kemudian masuk lagi ke area ini. Ini saya hapus saja. Oh, jangan dihapus ya. Nah, di sini, dan kemudian sempat menyentuh lagi di area ini dan nggak bisa bertahan, nggak bisa nembus juga dan kembali turun. Nah, kita bisa tunggu untuk saham ELSA ini sendiri, kita bisa tunggu dia breakout dari area ini, atau kita tunggu dia turun sampai ke area ini, misal ke area ini atau ke area sini ya. Ini adalah area resisten minor sebelumnya ya, resisten minor, dan bisa jadikan support. Cuman kalau menurut saya sih ini kurang kuat. Jadi kalau emang mau nanti bisa tunggu dia ke area ini aja. Ini adalah area resisten dan support, dan resisten selanjutnya, dan ada pantulan support juga di sini. Nah, jadi kita bisa tunggu area di sini. Ini adalah area yang lumayan kuat ya, atau tunggu dia breakout dari area ini. Oke, saya hapus saja. Jadi seperti ini ya untuk saham ELSA. Selanjutnya ada ENRG. ENRG ini sendiri kalau kita lihat trennya, nah di sini dia sudah mulai ada golden cross ya, di mana garis MA 50 sudah memotong garis MA 200, dan ini jaraknya dari sini ke sini juga sudah lumayan jauh ya, menandakan ini trennya sedang bagus ya untuk saham energi ini. Dan dia sekarang sedang retest di area ini. Area ini adalah area resisten sebelumnya. Di sini adalah area resisten sebelumnya, dan dia sedang retest. Oke, jadi kita bisa tunggu konfirmasi candle hijau untuk amannya ya, apakah dia ini akan berhenti di sini, penurunnya akan berhenti atau lanjut turun. Jadi kalau kita beli nanti candle yang masih merah itu masih beresiko. Tapi kalau dia sudah mulai, candlenya sudah mulai hijau, nah terus asing juga mulai beli, terus bid over ketika open market itu oke, jadi lebih banyak dominan di bidnya, di permintaan belinya dibandingin overnya, dan over terus semakin lama semakin mengecil, semakin menipis, berarti ada indikasi saham itu akan banyak diakumulasi di hari opennya itu. Jadi misal kita kesempatan dapat di harga ini dan candle sudah hijau di harga 169, cut lossnya bisa 1 tick atau 2 tick di bawah area ini, dan TP kita terdekat di sini di tertinggi sebelumnya. Mengingat ini juga sekarang posisi ini adalah harga tertingginya juga. Oh bukan ya, oh masih ada harga tertinggi. Ini saya hapus dulu. Tadi kalau dari trennya sudah kelihatan ya, jelas ya. Ini saya buat seperti ini aja. Nah, harga tertingginya itu ada, saya buat di sini aja. Oke. Jadi pertama terdekat di sini, atau kedua target selanjutnya yang terjauhnya ada di sini. Jadi ada kemungkinan saham energi ini dengan golden crossnya tadi, dengan pola uptrendnya, dia udah mulai strong uptrendnya, dia bisa sampai ke 63% di harga 277. Kita lihat aja nanti apakah benar sampai ke sana dengan dengan sentimen yang positif ini. Jadi saham-saham energi semua bergerak naik semua. Coba selanjutnya kita akan lihat Harum. Nah, ini juga bisa kelihatan kalau dari sini aja udah jelas uptrendnya. Coba kita lihat dari MA 50 dan MA 200-nya juga sama. Jadi tadi yang enggak ini apa tadi ya? ELSA ya. Yang enggak uptrend tadi ELSA ya. Coba saya lihat ulang dulu. Ya, ELSA. Oke, untuk menarik kesimpulan di akhir nanti ya. Nah, sekarang ELSA Harum ini dia sudah
breakout dari resisten tertingginya, dan kemarin sudah sempat retest di sini, retest dan kemudian langsung muncul candle hijau dengan volume yang lumayan besar dan udah melewati garis MA 50-nya. MA 50, MA 20 maksud saya. Jadi kalau di sini kalau belum punya bisa masuk dengan cut loss-nya di sini, satu tick di bawah garis supportnya ini atau di bawah MA 50-nya ini sekalian, dengan target terdekatnya ada di sini ya. Ini adalah istilahnya apa ya? Ini saya buat paralel ya. Paralel di sini. Ini saya hapus aja dulu. Oh, yang M20 saya hapus. Oke. Nah, jadi dengan targetnya di sini, dimana ini adalah supportnya uptrendnya. Di sini support, dan sempat di breakdown dan kemudian dia masuk lagi dan retest lagi di sini ya. Nah, di sini saya buat paralel garis karena ini belum sempat menyentuh atapnya ini ya. Cuman target kita tetap sama di sini adalah ini ya. Jadi ini kalau digeser itu kan seperti ini ya. Nah, jadi ini adalah resisten miringnya. Jadi kemungkinan dia bisa sampai ke area ini. Kita lihat aja nanti apakah dia bisa sampai ke sini atau enggak. Kalau kita lihat cari support atau resisten minor, resisten horizontalnya nggak ada ya, karena dia tertingginya dia di sini sebelumnya di harga 10.875, sedangkan sekarang harganya sudah 12.600. Jadi kalau untuk kalian yang punya saham ini bisa hold terus saham ini karena posisinya sedang uptrend kuat. Nah, kalaupun ternyata dia turun, kita bisa ketika dia menyentuh atau di sini udah kejauhan ya. Ya terserah sih. Kalau dia sudah bergerak di bawah garis MA 50-nya bisa di cut loss dulu. Bisa keluar dulu, amankan profit yang udah ada, atau di bawah ini ya, di bawah garis ini, di bawah area support, area resisten yang terdahulu ini. Bisa misal dia menyentuh harga 11.300, bisa jual dulu, trailing stopnya di situ ya. Takutnya dia bergerak turun atau memutus pola uptrendnya. Selanjutnya ada ITMG. Nah, ITMG ini sahamnya terus naik ya. Jadi di sini bisa kita lihat kalau dari polanya sendiri masih sama, masih uptrend. Jadi garis MA 50 masih berada di atas garis MA 200 dan candle-candle bergerak kuat di atas garis MA 50. Oke, masih uptrend jelas. Nah, di sini juga dia sudah breakout, kemarin sempat tertahan di candle inverted hammer ini. Tertahan di sini di resisten sebelumnya dan kemudian ternyata opennya langsung loncat ya. Langsung loncat di harga berapa ini? 28.525 dan sempat menyentuh ke atas ini ekornya dan kemudian kembali ke sini closingnya di candle ini. Dan kemudian ke besoknya masih loncat juga, opennya masih loncat juga sampai ke sini. Oke, jadi kita bisa tunggu dia. Ini adalah resisten selanjutnya ya di sini. Di sini resisten selanjutnya. Kalau mau dilebarkan lagi bisa sih di sini ya. Di sini juga ada resisten tertinggi juga. Nah, jadi target kita sekarang untuk saham ITMG ini sendiri adalah di sini ya, di sini. Nah, cuman sekarang agak beresiko karena ini kebiasaan dia langsung lompat-lompat, bisa aja nanti dia tiba-tiba langsung lompat di sini. Atau bisa kita tunggu dia breakout juga dari sini, atau kalau beli di sini juga udah di tengah-tengah ya, misalnya. Ya sebenarnya cut loss juga masih tipis sih. Tapi take profitnya juga tipis. Tapi ada kemungkinan juga dia bisa langsung bablas ke sini ya. Oke, jadi kalau kalian mau masuk di harga closingnya kemarin atau pasang ini, biasanya kebanyakan order booking ya, order booking seperti ini. Jadi closingnya di sini tiba-tiba opennya udah lompat di atas ini. Jadi atau mau beli ketika dia retest, jadi kan seperti ini ya. Nah, dia udah sempat turun ke bawah dan kemudian closingnya naik lagi ke atas. Jadi kita bisa pantauin untuk kalau mau masuk ke saham ITMG ini, kita bisa pantau, tunggu dia turunnya waktu di jam-jam bursa, jam open bursa, kita bisa langsung masuk jebret. Nah, dan dia closingnya misal di atas ini seperti itu. Jadi walaupun merah tapi dia tetap hijau ya di portofolio kita seperti itu. Jadi dengan seperti ini, dengan kita misal kita dapat di harga 29.225,
cut loss kita 5,82%, 1 tick atau malah 2 tick, 3 tick nggak apa. Dan target profit kita terjauhnya ada di sini 10,27%. Jadi kalau dia di sini bisa breakout juga, kemudian dia akan di sini ya. Oke, ini ITMG tadi uptrend ya. Terus ada KKGI. Nah, KKGI ini sendiri kalau lihat dari MA50 dan MA200 nya jelas uptrend juga, berada di atas garis MA50 dan MA200. Nah, di sini juga candle-candle bergerak kuat di atas garis MA50 ya. Nah, terus saya hapus dulu ini. Ini adalah resisten tertinggi sebelumnya. Coba kita lihat ada nggak lagi resistennya. Ini juga ada area taking profit ya di sini ya. Di sini ketika dia menyentuh di sini dan jualan. Di sini sudah sampai menyentuh dan jualan lagi. Di sini sudah ekor sempat menyentuh dan jualan lagi, dan dia sudah mendekati area ini ya. Sudah mendekati area ini. Nah, jadi sebenarnya sudah agak beresiko ya untuk saham energi KKGI ini. Jadi kalau KKGI ini, kalau misal kita masuk di kemarin di sini di harga penutupan kemarin, cut loss kita misal ternyata dia nggak sesuai dengan harapan kita di sini, dan TP kita bisa di area ini. Jadi masih 50-50 sebenarnya kalau dapat di harga kemarin. Oke. Tapi kalau dia bisa sampai ke sini, ya lumayan juga sebenarnya, sampai ke sini dan mental ya. Nah, jadi kita bisa kalau emang mau masuk ya, trennya juga kuat ya untuk saham ini. Kalau mau masuk kita bisa masuk, misal kita lihat apakah dia di sini bisa masuk ke dalam area ini dan sampai mana, sampai sini dia bisa bertahan di atas sini atau enggak. Ternyata kalau dia mental bisa kita take profit aja dulu, karena berarti dia nggak kuat ya. Jadi bisa jadi dia seperti ini tadi, ketika sampai di area ini dia langsung turun lagi, dan sampai ke area ini dan turun lagi, sampai di sini cuman menyentuh ekornya aja, nggak sampai masuk dan turun lagi seperti itu. Dan ini dia juga sudah mendekati fase itu ya, dimana sudah mendekati area supply istilahnya. Ini adalah daerah supply. Oke. Selanjutnya ada MBAP. Nah, MBAP ini sendiri kita lihat trennya dan masih sama ya. Berarti banyak saham energi semuanya pada strong uptrend semua. Ini juga garis MA50 dia berada di atas garis MA200, dan candle-candle bergerak kuat di atas garis MA50-nya. Oke, ini kita lihat, kita cari dulu area resistennya. Sini aja saya buat di ekornya aja. Ini ekornya saya bungkus saja. Kenapa ekor selalu saya pertimbangkan? Karena di ekor itu ada ya juga ada transaksi gitu. Jadi pernah ada orang yang masang penawaran di harga sana dan ada yang beli gitu. Jadi ada yang masang harga over, misal ada yang antri di harga, ada orang yang antri jual di harga 4.400 dan ada yang beli gitu. Nah, jadi dia di sini sudah hampir mendekati area ini. Dan kalau kita lihat cari supportnya di bawahnya seperti ini. Nah, sini. Nah, misal kita masuk mau ambil saham ini karena trennya bagus dan istilahnya sentimennya masih bagus. Di harga 4.000 ya, misal di harga closing kemarin, dan cut loss kita mau 1 tick atau 2 tick di bawah area ini. Nah, TP kita bisa di area ini ya, jadi sekitar 5,75%, walaupun kalau pas di garis yang bawahnya sendiri kita 50-50 ya, jadi
resiko dan risk rewardnya hampir sama 1:1. Tapi kalau dia bisa sampai di sini dan nggak lebih ya, jadi sekitar 10% ya dapatnya. Jadi dengan masuk di harga closing kemarin, kita cut loss kita 5% dan take profit kita kalau maksimal dia bisa sampai sini dia sekitar 10%. Tapi ternyata kalau dia berhasil breakout juga dari area ini, ya udah kita hold aja dulu dan apa kita di mana? Misal kita di sini ya, harga sini sekarang kita pasang trailing stop kita di bawah sini. Di bawah ini. Jadi kalau ternyata dia bergerak turun dan ngejebol dari area ini, ya udah kita amankan dulu profit kita. Tapi kalau enggak, kita bisa tahankan dulu dia sampai ke resisten selanjutnya. Kita cari resisten selanjutnya ada di enggak ada ya. Ternyata ini adalah juga sama kalau dilihat. Nah, ini ternyata resisten juga sebelumnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau dia berhasil breakout dari ini, berarti dia sudah all time high-nya ya, udah tertingginya. Jadi kita bisa tunggu dia breakout dari area ini. Jadi kalau dia breakout dari area ini, kita bisa tahankan saham kita sampai di mana dia akan bergerak. Jadi kalau kita masuk di harga 4000, kita TP kita terdekat di sini ya. Tapi kalau ternyata dia closingnya breakout dan bertahan di atas harga 4400 atau bertahan di harga 4440, kita bisa tahankan aja dulu. Oke, selanjutnya ada MITI. Nah, MITI ini sendiri kalau kita lihat dari trennya juga uptrend, tapi ternyata di sini dia memotong garis MA50 ya dan bergerak turun ke bawah. Nah, ini dia bisa ada kemungkinan dia akan disambut di garis MA200-nya ini. Apakah dia di sini akan ada pantulan atau enggak sendiri. Nah, dimana dia sini kemarin ada terpantul di area-area ini ya, di area resisten ini. Dan ini juga saya buat garis seperti ini dan ternyata dijebol juga. Oke, jadi kalau kita cari area supportnya sendiri, terdekatnya itu ada di sini ya. Oke, saya buat di sini aja. Nah, di sini pertama gap ya, di sini ada gap dan kemudian sudah ditutup sebenarnya sama ini. Nah, jadi di sini terbentuk gap, kemudian naik dan di sini retest, naik dan di sini retest lagi, naik dan kemudian terus naik dan kemudian dia akan menuju ke area ini. Jadi kita bisa tunggu dia kembali ke harga 198 dan sudah ada konfirmasi candle hijau ya. Jadi ini saya hapus aja dulu hijau dan kemudian target profit kita di mana? Tertinggi ada di sini, di area ini lagi. Jadi ini bisa dilihat ini pergerakannya sedang sideways ya, seperti ini ya. Nah, ini saya buat garis seperti ini aja untuk membantu juga untuk melihat indikasinya nanti dia breakoutnya kapan. Nah, kalau dia sudah breakout dari area ini berarti ada kemungkinan dia ini kan sedang kelihatan ya, sedang downtrendnya. Nah, jadi nanti kita bisa ambil ketika dia sudah breakout dari area resisten downtrendnya ini untuk saham MITI. Cut lossnya di mana? Cut lossnya ya di bawah area ini aja, di bawah area ini, atau kalau garis MA20-nya 200-nya masih jauh ya. Misal dia breakout di sini ternyata mantul ya. Misal di sini kita ambil masuk di sini, kalau di bawah garis MA 200 kayaknya sudah kejauhan. Jadi bisa 1 tick atau 2 tick aja di bawah area ini aja udah lumayan banyak ya, sekitar 8%, 8,7%, dan take profit kita harapkan dia bisa sampai kembali ke sini atau ke sini sekitar 55% maksimalnya, atau malah dia breakout dari area ini. Atau bisa take profit kita terdekatnya mungkin di bawah garis MA50 ya, karena garis MA50 ini ketika dia di candle bergerak di atas garis MA50, garis MA50 akan berfungsi menjadi support. Nah, seperti ini naik dan sini mereka terpantul di garis support. Tapi kalau dia berada di bawah, candle berada di bawah garis MA50, ada kemungkinan garis MA50 akan berubah menjadi resisten. Selanjutnya ada PKPK.
Nah, PKPK ini sendiri juga sama, trennya juga masih uptrend di sini, garis EMA 50 berada di atas garis EMA 200 dan jaraknya jauh ya. Nah, tapi di sini garis EMA 50 sudah di breakout ya, di breakdown maksudnya. Di breakdown ke bawah dan di sini sempat retest untuk menjadi resisten ya. Sini bisa kita lihat di sini garis EMA 50 berfungsi menjadi support di sini dan kemudian di sini retest lagi jadi support dan di sini dijebol berubah menjadi resisten. Tapi kalau kita buat area sendiri di sini bisa kita lihat di sini adalah area resisten, di sini area resisten, dan di sini resisten di breakout dan di sini di retest di sini. Dan sekarang dia sedang berada di area ini. Jadi ada kemungkinan di sini juga sudah terbentuk pola inverted hammer. Jadi kita bisa masuk di sini. Cut loss kita di bawah area ini 1 tick, 2 tick, 3 tick terserah. Yang penting masih di bawah 10% itu masih aman ya istilahnya. Jadi sekitar 6,63% dengan take profit kita terdekatnya bisa di sini di resisten ini tertinggi sebelumnya. Atau kalau mau maksimalnya bisa kita tunggu saja sampai ke area ini. Jadi sekitar 34,69% seperti itu. Kalau yang masih punya untuk saham ini kita bisa tunggu hold dulu saham ini sampai dia akan bergerak kemana. Tapi kalau dia bergerak di bawah atau menyentuh 183 kita bisa keluar dulu untuk saham PKPK ini. Selanjutnya ada PTBA. Nah, PTBA ini juga kalau lihat dari EMA 50 dan EMA 200-nya strong ya trennya, dimana garis EMA 50 berada di atas garis EMA 200 dan ini candle-candlenya kuat berada di atas garis EMA 50 dan dia juga di posisi ini sudah breakout dari area resistennya ini dan sekarang dia sudah berada di mana ini? Coba kita lihat. Saya hapus dulu biar nggak rame kali. Saya buatkan resisten minornya di sini. Di sini ya, di sini ada resisten. Di sini juga sempat ada resisten dan di sini resistennya di breakdown. Oke, kita lihat sekarang ternyata dia juga sudah breakout ya dari area ini dan target kita itu di sini ya, di area ini. Di area ini dimana ini adalah area support ya, support. Sini bisa kita lihat. Di sini dia breakout dan kemudian dia retest di sini naik dan kemudian dia retest lagi di sini dan di sinilah dia mulai di breakdownnya. Jadi target kita sekarang kalau ini saham PTBA ini sendiri dia targetnya di sini. Jadi kalau kalian yang belum punya saham ini bisa masuk dengan target di area ini. Jadi sekitar 5,38 atau di maksimalnya di berapa nih? Di 8,78 dengan cut lossnya terserah ya, tapi bisa aja di bawah sini atau di sini. Di sini juga sudah lumayan jauh tapi terserah kalian mau di mana, di sini juga boleh. Di sini. Jadi kalau ini saya buatkan juga garis support trennya ya. Jadi support uptrendnya di sini dimana dia terus bergerak naik ke atas. Jadi bisa jadi ini kalau nanti dia nggak berhasil naik ke sini atau setelah ini dia malah turun, jadi ada kemungkinan dia akan balik ke area support ini dan area support trendline-nya ini. Kita tunggu aja kemana. Tapi kalau kalian yang yakin dengan kemarin ya istilahnya dengan volume yang seperti ini, tebal seperti ini, ada kemungkinan dia masih akan naik ke atas ini dengan sentimen yang kuat ya. Coba saya mau lihat ininya. Tadi apa? PTBA ya. PTBA sendiri. Kok nggak mau? Kok invalid ya? PTBA. Oke. Agak error nih, nggak tahu kenapa. Udah.
Anggap aja nanti di lain kesempatan kita lihat ininya ya. Oke, jadi seperti itu. Kalau untuk yang punya sampai TBA ini bisa kita tunggu dulu di sampai ke area ini ya. Ternyata kalau dia breakout bisa kita tahankan aja terus sampai dia akan ke resisten ini. Tertingginya 5030-an. Oke, selanjutnya ada PTRO. Nah, PTRO ini dia sedang berada di area ini ya, di area supply ya sebenarnya, di area supply. Dan kalau dari trennya sendiri juga uptrend ya, garis MA 50 berada di atas garis MA 200 dan kuat ya, ini jaraknya jauh dari garis MA 50-nya. Nah, tapi dia sekarang berada di area supply dan apakah dia mampu menjebol ini ataukah dia malah kembali turun ke bawah. Kalau dilihat ini beberapa kali ada percobaan untuk menembus area resisten ini, tapi ternyata mental ya, mental terus menerus ya. Kita bisa tunggu dia di area ini. Bisa tunggu di area ini. Ini adalah area garis area support dan resisten sebelumnya ya. Saya tunggu di sini atau di sini. Di sini juga ada sebenarnya, ini adalah weaknessnya ya. Ini adalah weaknessnya ketika dia strong naik kemarin dan kemudian ada pelemahannya sampai di sini dan kembali naik ke atas. Jadi ada kemungkinan dia akan balik ke sini. Kalau dia nggak berhasil breakout dari area ini, dia bisa balik ke sini dan bisa balik ke sini juga. Oke. Ini juga bisa dibilang weaknessnya juga. Di sini ya, di sini dia naik dan sini masih tertahan di area ini. Jadi kalau dia ngejebol area ini ada kemungkinan dia ke sini, dan kalau ngejebol juga dia akan ke area ini. Jadi kita bisa tunggu di area-area ini ya. Atau kita bisa tunggu dia ketika dia breakout dari area ini. Oke, selanjutnya ada SMMT. Nah, SMMT ini saya mau lihat sini. Wow, berarti dia harga tertinggi SMMT ini ada di sini ya, ada di 2070 dan sekarang dia berada di harga cuma 640, berarti diskon besar-besaran ya untuk SMMT ini sendiri. Dan di sini juga bisa kita lihat ini ada area resisten ya. Sini ada resisten. Coba saya mau perkecil lagi. Sini resisten dan sempat turun dan resistennya di breakout. Oke, jadi sekarang dia harganya posisinya sedang berada di sedang retest ya, bisa dibilang sedang retest kemarin. Nah, kemarin di sini ini persis ternyata dia tertahan ya, di ekornya ini tertahan di resisten 625 dan ternyata kemudian dia opennya langsung berada di atas ke area di atas harga 625 dan sekarang dia sudah retest. Kita tinggal tunggu aja dia ada konfirmasi candle hijau dan kita bisa nebeng masuk ya. Bisa nebeng masuk dengan resisten kita di mana? Saya carikan dulu resistennya. Di sini ada demand. Nah, di sini sempat ada area support ya di sini. Di sini naik dan di sini ada sempat ada pantulan retestnya dan kemudian langsung naik ke atas. Jadi ada kemungkinan dia akan kembali ke sini. Sini juga bisa kita lihat sempat ada pantulan juga ya. Ketika dia turun merah dan sini ada pantulan candle yang besar ya. Kemudian di sini juga tapi selanjutnya masih di breakdown lagi. Tapi di area 920 ini bisa kita jadikan acuan resistennya. Oke, jadi kemungkinan kalau kita masuk misal dapat harga di penutupan kemarin dan candle konfirmasi sudah hijau, kita bisa cut lossnya di bawah area ini atau kalau mau juga bisa di bawah sini, tapi sudah lumayan banyak ya. Jadi terserah kalian, itu pilihan. Mau di sini amannya ya sini aja ya, cuma sedikit. Nah, dengan take profit kita di sini di 915. Mestinya dengan dengan sentimen yang saat ini istilahnya bagus, ada kemungkinan saham-saham energi ini akan semakin naik ya harganya, semakin melejit. Ya, dengan catatan itu kita harus patuh dengan yang namanya garis support resisten yang udah kita tentukan tadi ya. Ternyata kalau dia trennya yang
saham-saham uptrend semua ini tadi rata-rata sahamnya uptrend semua ya, kecuali Elsa tadi yang garis EMA 50 nya masih berada di bawah garis EMA 200 nya. Tapi yang lainnya ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti ada 13 saham uptrend sendiri di sektor energi ini, semuanya uptrend ya kalau dari trennya. Nah, jadi ada kemungkinan masa depannya masih bagus ya untuk kita hold jangka panjang. Oke, jadi sekian aja dari saya untuk saham ini. Untuk sektor energi ini, mohon maaf kalau videonya kepanjangan atau ada yang kurang, bisa komen di bawah ya. Sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.